Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Melati Ngadi dengan NIM 2013010025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat-alat yang sering digunakan di laboratorium. Kegunaannya dengan cara penggunaannya. Oke, untuk yang pertama yaitu gelas ukur. Kegunaan gelas ukur di sini yaitu untuk mengukur larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Cara penggunaannya itu gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Gelas ukur diangkat hingga batas volume setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume. Yang kedua yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi di sini kegunaannya sebagai sebuah wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Cara penggunaannya itu dipanaskan terlebih dahulu tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia yang sudah diisi air dan kemudian menggunakan kompor atau heater pembakar spiritus untuk proses pemanasan. Yang terakhir, agar selalu memegang tabung reaksi dengan menggunakan jepit atau penjepit tabung. Yang ketiga yaitu labu ukur. Labu ukur di sini kegunaannya untuk mengejarkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Cara penggunaannya itu adalah dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan lap, kemudian masukkan larutan yang akan diencerkan atau masukkan zat dengan bantuan kertas isap agar zat tidak menempel pada dinding di atas batas atas. Yang keempat yaitu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer di sini kegunaannya untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Cara penggunaannya dengan tetap memegang pada leher botol dan pencampuran dilakukan adalah memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya digoyangkan secara berputar dengan perlahan sampai larutan bisa menyatu. Yang kelima yaitu gelas beker atau gelas piala. Gunaannya untuk mengaduk, mencampur dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Cara penggunaannya adalah untuk larutan yang tidak berwarna, maka hanya perlu melihat batas meniskus cekung pada bagian bawahnya. Yang keenam yaitu pipet tetes. Pipet tetes di sini digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat volume yang sangat rendah. Cara penggunaannya itu dengan menekan bagian karet untuk mengeluarkan udaranya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam zat cair. Yang ketujuh yaitu pipet ukur. Pipet ukur di sini digunakan untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume dan skala terbesar adalah 50 ml. Cara penggunaannya itu dengan cara sedot cairan yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur dengan dibantu filter hingga volume yang diinginkan. Yang kedelapan yaitu pipet volume. Pipet volume atau pipet gondok itu digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet gondok. Cara penggunaannya itu pasang valve atau penyedot karet pada bagian ujung atas pipet, kemudian tekan valve, kemudian masukkan ujung bawah pipet volume di bawah permukaan cairan yang akan dimasukkan. Yang kesembilan yaitu kaki tiga. Kaki tiga di sini digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Cara penggunaannya itu meletakkan alat pembakar di bawah kaki tiga seperti pembakar Bunsen dan meletakkan peralatan gelas di atasnya. Yang terakhir yaitu mortar dan alloy atau pastel. Alat ini digunakan untuk menggerus dan menghaluskan suatu zat atau benda. Cara penggunaannya itu masukkan bahas yang akan dihaluskan kemudian dihaluskan. Demikian penjelasan saya untuk alat yang sering digunakan di laboratorium. Semoga bermanfaat. Terima kasih.